kemampuan untuk mendikte permainan serta mengatur tempo serangan membuat De Jong menjadi sosok idaman di lini tengah Ajax, Barcelona dan timnas Belanda. Terlebih jika pelatih Barcelona itu terbukti mampu memoles bakat Belanda untuk kembali mengkilat. Sebelum bersinar di dunia persepakbolaan modern, De Jong tampil menawan bersama Ajax. Pria Belanda itu membantu Ajax lolos ke semifinal Liga Champions 3 tahun lalu saat masih tangani pelatih Erik ten Hag. Ketika itu Ajax mendepak Juventus di perempat final dan Real Madrid di babak 16 besar. Performa apik De Jong membuat banyak klub kala itu ingin memilikinya karena bakat besarnya dan polesan kaki De Jong yang mampu membuat hidup lini tengah. Namun kala itu Barcelona yang beruntung mendapatkan jasa De Jong. Sejak 3 tahun lalu Barcelona berhasil menapaki ranking kedua besar La Liga, Liga Spanyol setelah adanya Frenkie De Jong. Yang sebelumnya Barcelona sering keok di pertandingan karena belum memiliki tenaga seperti Frenkie De Jong. Sosok Frenkie De Jong kembali jadi sorotan, bukan karena masalah klub. De Jong disoroti setelah mencetak gol di Piala Dunia 2022 lalu di Qatar. Itu jadi torehan perdananya di ajang Piala Dunia tersebut. Prestasi itu melengkapi peran vitalnya saat menjadi jenderal lapangan tengah sekuat De Oranje Belanda di ajang 4 tahunan Piala Dunia ini selama babak penyisihan hingga ke perempat final meski kalah lawan Argentina. Sejak bermain melawan Senegal di Piala Dunia 2022 Qatar kala itu, De Jong selalu bisa memberikan perbedaan di lini tengah Belanda. Distribusi bolanya ke lini depan membuat serangan-serangan yang diciptakan Belanda bisa tajam dan bisa berbahaya. Bahkan pernah di Liga Champions 3 tahun lalu, kala Frenkie De Jong masih mengenakan seragam Ajax Amsterdam mampu permainkan klub raksasa Juventus. Permainan apik De Jong membuat Ajax berhasil mempermalukan Juventus di Allianz Stadium 1-2. Kehadiran De Jong membuat lini tengah Juventus tidak berdaya. De Jong menjadi motor serangan Ajax. Bahkan Real Madrid sebelumnya juga merasakan kejeniusan dan keganasan De Jong mengatur serangan kala bertemu di semifinal Liga Champions 3 tahun lalu. Frenkie De Jong adalah motor dari permainan Barcelona. Gelandang asal Belanda itu mempunyai pendistribusian bola tertinggi dan paling top di La Liga musim ini. Frenkie De Jong menjadi nyawa baru Barcelona sejak dibesut oleh Ronald Koeman pada 1 musim yang lalu. Dia juga menjadi pemain blaugrana Barcelona yang paling banyak tampil di La Liga musim kala itu dan cuma kehilangan 154 menit penampilan. Beralih lagi, ketika ajang Piala Dunia di Qatar 2022, Frenkie De Jong mencetak gol kedua untuk Belanda dalam laga kontra Qatar dalam duel pamungkas babak penyisihan grup A Piala Dunia 2022. Pemain Barcelona ini mencetak gol di menit ke-49 saat tim sudah unggul 1 gol. Gol ini menjadi gol debut Frenkie De Jong di ajang Piala Dunia 2022 sepanjang karirnya. Hal itu jadi catatan menarik mengingat sang pemain sebelumnya sempat mengalami masa suram saat akan dibuang Barcelona. 4 tahun lalu, bakat besar De Jong rupanya sudah tercium oleh banyak klub besar Eropa macam Manchester United, Liverpool, Barcelona, dan Juventus. Bahkan ketika Andrea Pirlo masih melatih Juventus 3 tahun lalu, sudah menyarankan Juventus merekrutnya Frenkie De Jong. Sayangnya Barcelona yang bergerak lebih cepat dan Juventus keok dalam perburuan di bursa transfer 3 tahun lalu. Dalam konferensi persnya oleh Andrea Pirlo, legenda timnas Italia dan legenda AC Milan itu tidak menyangka kalau De Jong sangat bagus dalam mengatur permainan dan menjadi komando di lini tengah Ajax kala itu.
Pirlo mengatakan, saya sudah mengikuti bakatnya Frenkie de Jong sejak lama, selama beberapa tahun dan menyarankan Juventus untuk mengikutinya dan segera merekrutnya kala itu. Dengan lebih banyak perhatian beberapa kali, namun lagi-lagi Juventus selalu telat mengendus bakat besar sang pemain. Lionel Messi masih menjadi pemain bintang Barcelona kala 3 tahun yang lalu. Namun jangan lupakan pemain mudanya Belanda yang penuh potensi seperti Frenkie de Jong ini. Frenkie de Jong masih berusia 23 tahun. Posisinya di gelandang tengah yang bertugas untuk menjaga keseimbangan tim. Musim lalu alias musim perdananya, Frenkie de Jong masih meraba-raba penampilannya, belum terlihat cemerlang. Padahal sebelumnya oke banget di Ajax Amsterdam. Musim ini De Jong membuktikan diri. Pemain berpaspor Belanda itu mengkilap di bawah polesan pelatih Ronald Koeman kala itu, dan sekarang lebih mengkilap lagi polesan aturan permainan di lini tengah sebagai sang kreator lini tengah di bawah tangan dingin arsitek Barcelona, Xavi Hernandez. Menurut Xavi Hernandez, bagi saya De Jong di sini lebih baik dibanding di timnas Belanda atau di Ajax. Dia berkembang sangat pesat. Dia menjalani musim yang hebat. Dia bergabung dalam serangan. Dia ikut bertahan. Dia pemain yang sangat vital dan penting untuk timnas Belanda dan di tim Barcelona. De Jong juga tidak selamanya bermain di lini tengah. Ronald Koeman kala melatih Barcelona 1 tahun yang lalu pernah menempatkan pemain berusia 23 tahun itu sebagai bek tengah saat mensiasati ketidaktersediaannya Gerard Pique, Ronald Araujo yang sering mengalami cedera. Bahkan Frenkie de Jong memiliki tackle sukses hingga mencapai 33 kali di Barcelona. Mantan pemain Ajax itu cuma kalah dari Oscar Mingueza 43, Sergio Busquets 38, dan Pedri di angka 34. Berdasarkan jumlah ini, Frenkie de Jong keberhasilan memotong umpan lawan. De Jong masuk 3 besar, bahkan paling tinggi di antara rekan-rekannya di Barcelona seperti Jordi Alba. Frenkie de Jong mampu melakukan 36 kali intercept dan sangat piawai dalam menjegal playmaker musuh agar pertahanan timnya baik Barcelona atau timnas Belanda terhindar dari serangan-serangan musuh yang akan memasuki kotak penalti. Bakat luar biasa yang dimiliki Frenkie de Jong ini patut kita pantau perkembangannya. Apakah Frenkie de Jong akan bisa menjadi pemain tengah Yahud di timnas Belanda seperti legenda Belanda lain Clarence Seedorf yang mampu memenangkan 2 kali Liga Champions dan juara Serie A beberapa kali. Kita tunggu aksinya. Till I get up.